Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Salah satu cara kita mensiasati ruang untuk membawa bagasi adalah dengan meletakkan barang-barang kita di atas atap kendaraan. Ada berbagai macam cara ketika kita mau meletakkan barang di atas kendaraan. Ada yang mulai ditaruh begitu aja di atas atap kemudian diikat. Terus kemudian ada juga yang menggunakan roof rack. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan yang seperti ini, yaitu roof box. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menggunakan roof box untuk menambah ruang bagi kendaraan kita ketika kita membawa barang di kendaraan kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ada berbagai alasan orang untuk menggunakan roof box. Misalnya, fashion, ya, karena mungkin ketika kendaraannya menggunakan roof box seperti ini, dianggapnya kendaraan akan terlihat lebih keren, lebih adventurous, seperti itu. Dan hal yang lain adalah sesuai fungsinya, yaitu untuk menambah ruang ketika meletakkan barang. Sebagai contoh, mobil di belakang saya ini adalah mobil dengan 3 baris, 7-seaters. Ketika misalnya dimuati oleh 7 orang dan bangku belakang dibuka, tentunya ruang bagasi yang tersisa untuk meletakkan barang menjadi sangat sedikit. Bayangkan kalau kita akan keluar kota, perjalanan bisa sampai misalnya beberapa hari, kemudian ruang barang yang tersedia hanya sedikit. Tentunya untuk tas 7 orang aja udah nggak muat. Maka banyak orang yang akhirnya menggunakan roof box sebagai alternatif untuk meletakkan barang-barang bawaan atau bagasi di kendaraannya. Walaupun ada beberapa cara lain, misalnya menggunakan roof racks, tapi menggunakan roof box ini memiliki satu keuntungan, yaitu konstruksinya sudah tertutup. Artinya kita nggak perlu lagi membungkus-bungkus bagasi kita, kemudian memastikannya nggak bocor supaya kalau hujan nggak basah, dan juga barang-barang sudah diposisikan di dalam benda yang seperti koper besar ini, sehingga kita nggak perlu lagi nih ngerapiin, harus masukin ke dalam atau menutup dengan terpal dan sebagainya. Jadi lebih praktis, tinggal buka, masukkan barang kita, tutup, barang kita sudah bisa kita bawa ke dalam perjalanan. Dalam memasang roof box, tentunya yang harus kita perhatikan paling awal adalah konstruksi untuk menahan bebannya, yaitu kalau dalam hal ini adalah benda ini, yaitu crossbar. Ada banyak pilihan crossbar yang tersedia di pasaran saat ini. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan kendaraan yang kita gunakan. Karena tentunya spesifikasi tiap kendaraan beda-beda. Ada beberapa kendaraan yang sudah dilengkapi dengan roof rail. Misalnya, roof rail itu seperti batang yang ada di atas atap. Beberapa kendaraan yang dilengkapi dengan roof rail, seperti pada beberapa jenis SUV, memang sudah spesifik digunakan untuk membawa barang. Jadi memang kita bisa memilih crossbar yang memang sudah didesain untuk diletakkan pada roof rail tadi. Tapi harus diperhatikan, kalaupun mobil kita ada roof railnya, harus kita cek dulu apakah roof rail ini memang untuk membawa beban atau hanya fashion. Karena ada juga beberapa mobil yang kelihatannya dia dilengkapi roof rail, tapi ternyata roof railnya ini hanya fashion. Dia nggak untuk membawa beban, jadi harus berhati-hati juga. Perlu beberapa modifikasi kalau memang kita akan menggunakan roof box ini. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi dengan roof rail yang memang untuk mengangkat beban, bisa menggunakan crossbar tipe jepit seperti yang ada di belakang saya. Yang perlu diperhatikan ketika kita memasang tipe jepit adalah pastikan memang ukurannya pas untuk kendaraan kita, karena tentunya lebar kendaraan beda-beda dan roof rail sendiri memiliki pilihan lebar yang berbeda-beda juga. Jadi bisa disesuaikan dengan lebar kendaraan kita. Pastikan posisi roof rail tadi tidak di atapnya, tapi di posisi tulangan kendaraan sehingga dia bisa menahan beban dengan lebih maksimal tanpa merusak kendaraan kita. Seperti juga misalnya di kendaraan ini, posisi yang depan ada di atas pilar B, sementara posisi yang belakang ada tepat di atas pilar C, sehingga beban ditahan oleh pilar-pilar dari kendaraan, tidak semata-mata sama tulang dari atap juga. Dan posisinya juga kita letakkan di pinggir atau di atas dari konstruksi tulang kendaraan kita.
Berikutnya, setelah kita memiliki crossbar yang tepat untuk kendaraan kita, kita juga harus perhatikan ukuran dari roof box kita. Jadi kita harus sesuaikan dengan kendaraan kita, jangan terlalu panjang, artinya bisa melebihi panjang kendaraan kita, atau juga jangan terlalu tinggi. Tinggi ini harus kita perhatikan, terutama buat kendaraan-kendaraan yang memang pada dasarnya sudah tinggi seperti jenis SUV. Karena kalau kita lihat palang-palang di jalan tol, misalnya kalau smart drivers masuk di jalan tol yang memang khusus untuk kendaraan kecil seperti tol MBZ. Di situ maksimal tinggi kendaraan yang bisa masuk adalah 2,1 meter. Artinya kalau tinggi roof box kita melebihi 2,1 meter setelah kita pasang tentunya, nah ini kita jadi akan kesulitan karena kita tidak bisa melewati jalan tadi walaupun sebenarnya mobil kita masuk ke kendaraan kecil. Jadi mau nggak mau kita harus lewat bawah. Nah ini juga harus kita perhatikan apakah kita mau menggunakan model yang tinggi atau bisa diakalin atau bisa disiasati dengan menggunakan yang model slim. Apakah masih cukup tidak melewati batas ketinggian 2,1 meter tadi. Dan juga harus diperhatikan juga kalau kita lagi pakai roof box, kita harus sadar, oh saya pakai roof box, mobil saya lebih tinggi. Kalau misalnya kita masuk parkiran mall, misalnya, ini khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang besar ya, model SUV kayak Pajero Sport atau Fortuner, ketika dia pakai roof box, ya kalau mau masuk parkiran, perhatikan juga dan harus ingat, ini ada barang nih di atas kendaraan saya, jangan maksa masuk basement misalnya dan akhirnya malah rusak roof box-nya karena membentur tiang atau palang. Hal yang juga harus kita perhatikan ketika sudah terpasang roof box-nya di mobil kita adalah bagasi yang kita masukkan. Yang kita harus perhatikan adalah berapa beban maksimum yang bisa ditanggung atau ditahan oleh roof box kita termasuk oleh crossbar-nya. Nah, ini jangan sampai kita melewati beban tadi, karena kita bicara kendaraan yang berjalan, tentunya beban tadi menjadi dinamis. Karena ada gerakan, misalnya kendaraan kita menikung, pasti akan ada gaya sentrifugal di sana, kemudian jalanan juga tidak rata, artinya ada gerakan mengayun atas bawah, sehingga kalau bebannya berlebihan, ini bisa berpengaruh pada kekuatan dari si penyangga, si crossbar maupun roof box-nya sendiri. Soal pengaturan beban ini juga bisa disiasati dari pengaturan bagasi apa yang akan kita letakkan di dalam roof box. Kita bisa pilih bagasi-bagasi yang sifatnya bulky atau memakan tempat, tapi relatif lebih ringan, misalnya pakaian, kemudian juga barang-barang yang relatif ringan tapi ukurannya agak besar kalau kita masukkan ke dalam kabin mengganggu. Untuk barang-barang yang sifatnya berat, sebaiknya tetap kita letakkan di dalam kabin atau di dalam bagasi yang masih ada di kendaraan kita. Termasuk juga cara kita mengepak barang misalnya. Apakah kita akan menggunakan tas kain yang ringan untuk baju-baju kita atau kita akan menggunakan koper misalnya. Kalau kita menggunakan koper, berat kopernya sendiri mungkin sudah sekitar 2 atau 3 kg. Sementara kalau kita menggunakan tas kainnya mungkin kurang dari 1 kg, sehingga dari sisi berat akan menjadi lebih efisien. Dan juga pada saat kita meletakkan bagasi di atas, kalau kita menggunakan tas-tas yang besar, ini akan lebih berat kita ngangkat ke atasnya dibanding kalau kita menggunakan tas-tas kain yang relatif lebih ringan dan bisa kita atur dengan lebih mudah. Setelah memahami beban, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengatur bagasi atau mengatur peletakan barang di dalam roof box. Atur barang kita semerata mungkin tersebar di area roof box. Jangan misalnya cenderung berat di sisi belakang atau di sisi depan. Atur secara merata sehingga bebannya terbagi rata ke semua sisi dari roof box kita. Dan jangan lupa untuk mengikat. Ya, di dalam roof box sendiri kan memang ada disediakan tali untuk mengikat ya. Tujuannya supaya barang yang ada di dalam tidak bergeser-geser ketika kendaraan kita bergerak. Karena kalau bergeser-geser tentunya dia akan membebani pengunci dan membebani roof box kita sehingga juga bisa membuatnya rusak atau jebol kalau misalnya gerakannya terlalu ekstrim misalnya. Pengaturan bagasi ini juga berkaitan dengan pada saat kita packing ya. Kalau misalnya kita mengangkat tas-tas yang kecil ke atas ya, mobil ini pendek.
ya nggak sampai 2 meter tinggi roof box-nya. Tapi kalau misalnya mobil kita yang tinggi, SUV yang cukup tinggi, terus harus ngangkat tas yang ukuran besar ke atas, pastinya lebih sulit dan juga lebih berat ya dibandingkan kalau kita ngangkat misalnya 2 tas kecil daripada harus dijadikan satu dalam satu tas besar. Sekarang barang-barang kita sudah ada di dalam, sudah diatur dengan rapi, roof box sudah kita tutup, sudah kita pastikan terkunci. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah cara atau perilaku mengemudi kita. Harus kita ingat bahwa menggunakan roof box berarti dimensi kendaraan kita berubah. Artinya dari sisi aerodinamika kendaraan akan berubah. Dengan kendaraan yang lebih tinggi seperti ini pastinya dia akan lebih rawan kalau misalnya terkena angin kencang. Nah, atau ketika kita mengemudi dengan kecepatan tinggi, tahanan anginnya menjadi lebih besar dibanding kalau misalnya mobilnya polos, nggak pakai apa-apa di atas. Nah, ini harus kita menyesuaikan cara kita mengemudi atau perilaku mengemudi kita. Misalnya membatasi kecepatan. Kalau misalnya kita nggak bawa roof box, mungkin kita jalan di 120 itu aman. Tapi ketika kita menggunakan roof box, harus kita perhatikan, harus kita kurangi kecepatan kita. Karena pastinya kendaraan kita jadi lebih tinggi dan lebih sensitif kalau ada angin kencang. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menggunakan roof box, ada beban di atap kendaraan kita, dan ini akan mengubah center of gravity atau titik keseimbangan dari kendaraan kita. Pasti kalau kita lagi menggunakan roof box seperti ini, kendaraan akan terasa sedikit lebih limbung dibanding kalau kita nggak pakai. Nah, ini juga harus kita perhatikan, kecepatan kita pada saat tikungan, kemudian manuver-manuver kita, tentunya harus kita menyesuaikan ketika kita membawa beban lebih di kendaraan kita. Dan satu lagi, idealnya ketika kita sudah pulang, sudah selesai bepergian, sudah selesai liburannya, sampai rumah, lebih aman atau lebih baik untuk kita adalah kalau kita copot roof box-nya, kita simpan dengan baik. Pertama, karena kalau kita tetap menggunakan roof box, walaupun dalam kondisi kosong, pastinya hambatan angin atau drag yang dihasilkan dari roof box sendiri akan cukup besar, sehingga pasti berpengaruh pada konsumsi BBM kendaraan kita walaupun dia kosong, karena tahanan anginnya pasti jadi lebih besar. Nah, kemudian juga roof box ini kan terbuat dari plastik. Wah, seawet apapun kalau dia misalnya kita pakai terus menerus, kena hujan, kena panas, nah ini juga pastinya akan berpengaruh pada keawetan dari roof box kita. Jadi idealnya ketika kita pulang, kemudian kita sudah nggak memerlukan roof box lagi, ya kita copot, kita simpan. Pada saat kita butuh, baru kita pasang lagi. Ini juga berlaku untuk crossbarnya, karena banyak bagian dari crossbar sendiri juga terbuat dari plastik ya. Kalau plastik, kita hujan panas, terjemur matahari ketika parkir, nah ini juga pasti akan berpengaruh pada keawetannya. Ya, umurnya juga jadi lebih pendek. Jadi kalau kita udah pulang, udah nggak butuh roof box lagi, kita udah nggak perlu lagi naruh barang di atas, ya kita copot, kita simpen. Oke, Smart Drivers, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bepergian menggunakan roof box untuk menyimpan bagasi kita selama liburan atau selama kita bepergian. Tentunya aspek keselamatan yang harus selalu kita utamakan ketika kita berkendara di jalan raya. Roof box ini mungkin lebih praktis dan relatif lebih aman dibandingkan kalau kita sekedar naruh barang di atap lalu diikat seperti yang kalau kita sering lihat pada saat musim mudik misalnya ya. Tapi dia tetap memiliki potensi bahaya kalau seandainya tidak dipasang dengan benar atau juga penggunaannya tidak tepat sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya. Selalu aman di jalan raya, stay smart on the road.